Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar santet. Ya, masih di seputar persantetan atau perteluhan. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tonton sampai selesai atau tonton sampai akhir, biar tidak salah paham dan biar tidak gagal paham. Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan dan sekarang akan menjelaskan lagi tentang hal yang lain di seputar santet. Suka ada orang yang ngobatin, jadi yang ngobatin orang yang ceritanya dia itu terkena santet gitu. Nah, kemudian dia itu mengobatinnya pakai telur atau pakai kelapa atau pakai gedebong pisang gitu atau apalah, dan ceritanya dari tubuh si orang yang kena santet itu keluar paku, kadang jarum, kadang beling atau silet atau apalah gitu. Nah, itu kan semuanya itu sudah terbongkar oleh orang-orang yang ahli sulap gitu ya, tukang sulap ataupun ahli dalam dia sulap gitu. Ternyata itu kan trik sulap gitu yang dipakai untuk pengobatan. Tapi kali ini saya bukan menjelaskan masalah triknya gitu, karena masalah trik sulap itu bukan kapasitas saya dan saya tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang sulap-sulap atau trik sulap tersebut gitu. Yang akan saya jelaskan adalah tentang masalah paku, jarum dan sebagainya gitu. Jadi ada orang menganggap bahwa si paku, silet, jarum atau yang sejenisnya itu menganggap atau mengira bahwa barang itu ada di tubuh orang yang ceritanya terkena santet gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi orang yang dukun santet itu menggunakan teluhnya, ceritanya dia pakai barang tersebut gitu, tapi tidak untuk dimasukkan ke dalam tubuh, karena hal yang mustahil bila ada paku yang secara nyata kasat mata gitu bisa masuk ke dalam tubuh tanpa adanya belekan atau dioperasi dulu gitu. Itu hal yang mustahil. Jadi dia ini menggunakan media, nasi paku, jarum, silet, kinis, dan lain-lain yang sifatnya tajam gitu, itu hanyalah media gitu, supaya jin yang dia suruh, jin yang tukang santet suruh itu, supaya ngerjainnya seperti si orang itu sakit seperti ditusuk-tusuk paku, atau sakit seperti di iris-iris sama silet atau sama beling, terkadang sama yang buat orang gatel itu apa, merang awi atau caruluk gitu, dan sejenisnya yang merang-merang lah gitu. Nah, jadi seperti itu aslinya. Cuman karena adanya pengobatan yang tadi menarik barang dari badan, ceritanya kan keluar paku, keluar beling, misalkan jarum, silet dan sebagainya gitu. Padahal mah kan itu cuma mungkin itu hanyalah sugesti gitu, supaya orang yang ceritanya terkena santet itu dia itu menganggap bahwa santet yang ada dalam badannya atau yang ada dalam dirinya itu sudah keluar gitu dengan keluarnya barang tersebut. Jadi kan dia ini
berpikir gitu, dia ini berpikir dan merasa, wah, barang-barang yang ada di dalam tubuh saya sudah keluar, berarti saya ini akan segera pulih gitu. Nah, dia akan semangat tuh, semangat dengan seperti itu. Mungkin itu hanyalah sugesti gitu kan, atau supaya dia ini jadi semangat gitu kan, bergairah lah gitu, karena merasa di badannya itu sudah hilang semuanya gitu. Jadi seperti itu dulur-dulur yang saya ketahui gitu. Makanya di situ kan kita ini jangan langsung memponis atau menafsirkan apa gitu kan, jangan mengira-ngira gitu. Aslinya kan seperti itu. Saya juga cerita seperti ini berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman dari yang lain juga gitu, orang-orang yang lain, bahkan dari orang-orang yang terkena, katanya terkena santet gitu kan, seperti itu. Jadi kita ini harus benar-benar mendalami dulu gitu, jangan langsung memponis begini-begini gitu kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut gitu. Jadi cobalah didalami dulu seperti apa yang sebenarnya gitu. Nah, di sini saya hanya menjelaskan gitu kan apa yang saya ketahui. Saya tidak untuk menggurui siapapun dan tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini gitu. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya, boleh komen, silahkan gitu, terbuka gitu. Karena di sini saya bukanlah ahli ataupun pakar gitu. Saya bukan ahli supranatural, saya bukan dukun, saya bukan paranormal gitu kan, bukan orang pinter gitu. Saya orang biasa yang sehari-hari saya itu adalah tukang cukur yang ingin menambah penghasilan gitu. Tidak untuk dipercaya, percaya silahkan, tidak percaya juga nggak apa-apa. Kembali kepada pengetahuan dan keyakinan masing-masing. Dan jangan lupa buat para penonton yang menyukai video-video saya, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.